Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin dan rekan-rekan kita sekalian yang berbahagia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kurnia Fitri. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari IPNU IPPNU Pimpinan Komisariat Staya NU Pacitan mengadakan seminar pelajar dalam rangka memperingati Hari Lahir IPNU ke-70 dan IPPNU ke-69 yang bertemakan Revolusi Pelajar di Era Modern untuk mewujudkan generasi muda yang melek digital. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Berkenaan dengan era modern, di mana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Begitu juga dengan perkembangan teknologi digital. Kita dihadapkan pada perkembangan dan tantangan digital yang serba cepat. Kita sebagai generasi muda tentunya dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan digital saat ini. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk berevolusi agar kita menjadi generasi muda yang tidak gaptek, menjadi generasi muda yang melek digital dan menjadi generasi muda yang bisa memanfaatkan teknologi digital. Baik, tanpa berlama-lama, di sini sudah ada narasumber kita, Bapak Amrudin. Selamat pagi Bapak, selamat datang di acara ini. Sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama H. Amrudin SPDI. Tempat tanggal lahir Pacitan 14 Oktober 1991. Alamat RT 1 RW 1 Dusun Kerajaan Desa Ngromo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Untuk riwayat pendidikan SDN 1 Karangrejo 1, MTS Al-Falah Karangrejo, MA Al-Falah Karangrejo, dan STAI NU Pacitan. Riwayat organisasi Pengurus Komisariat PMII Kanjeng Jimat Pacitan, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU STAI NU Pacitan, Sekretaris 2 Pengurus Cabang TNI Pacitan, Staf Menteri Agama dan STAI NU Pacitan, Departemen Keorganisasian PC IPNU Pacitan, Wakil Presiden Mahasiswa dan STAI NU Pacitan, Kabid Kaderisasi PC PMI Pacitan, Ketua Pimpinan Cabang IPNU Pacitan, Sekretaris Umum JASNU Jaringan Alumni STAI NU Pacitan, PC GP Ansor Pacitan sebagai Infokom Koordinator Cyber, PC GP Ansor Pacitan sebagai Wakil Sekretaris, PPGP Ansor sebagai Ansor Cyber Guard, PWGP Ansor Jatim, Instruktur Ansor Cyber Corps Academy, PCGP Ansor Pacitan, Wakil Ketua Bidang Cyber dan IT, PCGP Ansor Nawangan, Wakil Ketua 1, PRGP Ansor Ngromo, Wakil Ketua 1. Baik, demikian kurikulum vitae dari beliau. Jadi agar acara ini bisa berjalan dengan baik, izinkan saya menyampaikan aturan dalam acara pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi.
Yang pertama, sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita selama 45 menit. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Baik, memasuki acara yang pertama, pada yang terhormat Bapak Abudin, dipersilahkan. Sebelum acara dimulai, mohon semuanya di kursi peserta ya. Duduk di kursi peserta. Soalnya ini nanti jika didokumentasikan, ini akan membuat kesan acaranya kok sepi dan lain sebagainya. Monggo, langsung di forum semuanya saja. Dan kursi yang paling depan diisi. Ini nanti ketika jenengan mengikuti acara ini juga untuk ajang promosi. Ketika promosi foto dibuat status tidak ada pesertanya, itu juga promosinya juga kurang mengena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Pacitan, yang kami hormati dan yang kami banggakan segenap pengurus dari pimpinan komisariat IPNU IPPNU Setai NU Kabupaten Pacitan dan seluruh anggotanya. Yang saya hormati rekanita moderator dan para undangan dari sahabat BEM. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dengan keadaan cuaca yang recih atau hujan, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan tiada aral suatu apapun yang merintanginya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah bawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah dengan lantaran adinul haq, yakni adinul Islam. Itu selanjutnya kita di sini akan, mungkin dari temanya kita di sini adalah seminar pelajar. Tapi kita di sini sebelum memulai seminar pelajar, ada teman-teman yang mungkin masih memperdebatkan antara pelajar dan mahasiswa. Mahasiswa itu belajar apa tidak? Belajar ya. Orang yang belajar berarti juga pelajar. Jadi pelajar ini mencakup makna yang sangat luas. Jadi jangan sampai ada diskrit atau mengkotak istilah pelajar ini hanya untuk pelajar SMP, SMA dan lain sebagainya. Bahkan kita sampai mati pun itu masih dalam keadaan dan kondisi belajar. Orang yang belajar itu namanya pelajar, orang yang bertani namanya petani, dan seterusnya. Jadi ketika kita berkhidmat di IPNU, di IPPNU, di PMII, di Ansor, ini seharusnya tidak ada pembahasan atau bahkan perdebatan antara awakmu ki wis gede, wis mahasiswa kok isih melu IPNU dan IPPNU dan lain sebagainya. Bahkan
saya menjadi ketua PC IPNU tahun 2014 itu setelah saya wisuda S1. Jadi kita di sini organisasi di Badan Otonom IPNU IPPNU ketika umur kita masih sesuai dengan peraturan itu tidak perlu memperdebatkan antara pelajar dan mahasiswa dan seterusnya. Karena dampak negatifnya itu nanti akan ada dinamika internal di Badan Otonom NU. Yang PMII tidak suka kepada IPNU, yang IPNU tidak suka kepada PMII. Terus yang dari dinamika ini yang suka dan senang siapa? Organisasi luar, di luar Banom NU itu akan menertawakan. Karena sama-sama badan otonom itu saling saling memperdebatkan, bahkan saling mengejek dan lain sebagainya. Bahkan saya dulu itu juga IPNU, juga ikut BEM, ikut di PKPT IPNU, ikut di PMII cabang. Itu tidak ada masalah. Bahkan dengan kita ikut aktif di berbagai organisasi dalam rahim NU, itu akan berdampak positif. Berarti semangat kita berkhidmat di IPNU, IPPNU, di NU itu sangat luar biasa sekali. Ini menjadi mukadimah awal saya karena mungkin dinamika itu sejak di zaman saya itu sudah ada. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi, dan dinamika itu akan mendewasakan kita dalam memimpin sebuah organisasi, mengkoordinasikan anggota, berkomunikasi dengan banom-banom yang lain. Jadi kita ambil sisi positifnya. Karena pelaut tangguh tidak lahir dari lautan yang teduh. Jadi pelaut tangguh itu ya dihantam ombak kanan kiri, bahkan bisa menghantam karang dan lain sebagainya. Tapi dengan hantaman ombak dan gelombang itu akan membuat kita semakin kokoh dan semakin kuat. Semakin besar kita, semakin besar cinta kita dan semangat kita berorganisasi di Badan Otonom IPNU, IPPNU, PMII, BEM dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwasanya ketika ada dinamika atau masalah apapun, orang tua kita atau rahim kita sama, rumah besar kita sama, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin terkait dengan bagaimana kita harus bersikap, kita ikut IPNU, IPPNU atau ikut PMI dan lain sebagainya. Kalau saya ikut semuanya. Saya juga alumni BEM, saya alumni Setainu, saya alumni PKPT IPNU, saya alumni PC IPNU, saya alumni Komisariat PMI, dan saya juga alumni pengurus cabang PMI. Dan itu sah-sah saja dan baik-baik saja, bahkan bisa menjadikan saya mempunyai jaringan, mempunyai relasi
dari berbagai organisasi. Yang penting rumah besar kita sama, yaitu Nahdlatul Ulama. Langsung kepada tema, yaitu tema kita revolusi pelajar di era modern untuk mewujudkan generasi melek digital. Kita semua, para generasi muda, ini secara digital, secara media sosial, itu sangat melek dan paham sekali. Tapi terkait dengan pemanfaatan, kita masih acuh tak acuh. Masih belum begitu apa sih manfaatnya media sosial. Sebatas story, selfie, story, nongkrong, dan lain sebagainya. Jadi lebih dari itu, era globalisasi, era digitalisasi, media sosial adalah alat kita untuk perang, menguasai dunia. Dunia maya, bahkan dunia nyata. Jadi ini mungkin ke depan bisa mengadakan hal semacam ini berupa diskusi atau lain sebagainya. Itu kita lengkapi dengan mungkin LCD proyektor biar kita menyampaikan atau saya menyampaikan materi bisa lebih bisa dijelas, bisa dilihat dari rekan-rekan kita semua. Tapi untuk hari ini mungkin bisa menjadi pemantik awal bagaimana manfaat media sosial untuk sebuah kebesaran organisasi. Acara kecil, agenda kecil bisa kita besarkan dengan adanya yang namanya media. Entah media sosial, media cetak, media elektronik, maupun media online pemberitaan. Mungkin saat ini kita mengadakan seminar, nyatanya secara real itu pesertanya hanya sedikit. Tapi akan terlihat besar itu ketika kita mengemas dalam media sosial itu dengan narasi yang lengkap, dengan foto angel atau dari sisi yang pas dan lain sebagainya. Bahkan acara besar itu akan berdampak kecil ketika tidak di-upload atau tidak diviralkan di media sosial. Satu gedung ini penuh peserta. Ketika tidak ada yang blow up di media sosial, itu yang tahu ya hanya sebatas yang ada di gedung. Tapi ketika di-upload, di-blow up melalui media sosial, media digital, itu acara sekecil apapun itu akan berdampak besar. Ketua PKPT IPNU IPPNU duduk di ruangan menyampaikan tanggapan atas isu, ditulis di media pemberitaan, ditulis di media sosial, itu akan berdampak besar. Langsung ditanggapi instansi terkait, langsung ditanggapi pemerintah kabupaten, bahkan kepala daerah, bupati, dan lain sebagainya. Itu dengan peran media sosial. Dengan kita memanfaatkan media sosial. Mungkin bisa dicari
pelajar IPNU atau IPPNU atau pelajar NU di medsos, itu banyak sekali jejak digital di era saya itu menggunakan atau memanfaatkan media sosial. Di Google bisa di-search pelajar NU Pacitan, pelajar IPNU, IPPNU Pacitan, itu akan keluar. Dan itu namanya adalah jejak digital. Dan di situ juga akan terarsipkan sampai nanti, bahkan sampai kita tidak ada pun agenda-agenda kita, kegiatan kita, eksistensi kita di media sosial itu akan selalu ada. Maka tinggalkan di media sosial itu prestasi kita, hasil karya kita. Jangan sampai meninggalkan jejak-jejak buruk kita atau sisi-sisi negatif kita di media sosial. Karena sampai kita mati pun itu anak cucu masih bisa melihat. Jadi monggo kepada rekan-rekan kita mungkin yang dulu masanya belum mengetahui bagaimana ini itu negatif apa positif ketika kita upload di media sosial, mungkin pas bareng cewek tinggu selfie, yang cewek itu tidak menutup aurat diupload di media sosial. Mulai dari sekarang monggo kita introspeksi jejak digital kita itu positif atau negatif. Karena perjalanan kita ke depan itu akan ditentukan masa lalu kita. Kita sudah fokus pada masa depan, tapi orang yang memusuhi kita itu akan fokus kepada masa lalu kita. Salah satunya adalah mencari bukti jejak digital. Jadi jejak digital itu memang kejam. Saat ini kita hapus, ketika sudah ada yang men-screenshot, itu juga akan menjadi jejak digital yang harus kita tanggung resikonya. Oke, itu akan abadi, bahkan ketika kita sudah tidak ada, ketika orang menyimpan screenshot bukti yang sudah kita hapus sekalipun, itu akan selalu diperbincangkan. Jadi sekali lagi, mulai hari ini, mulai saat ini, ketika kita sudah melek media sosial, kita sudah sadar dan paham terkait dengan media sosial, maka tinggalkan jejak-jejak positif di media sosial. Utamanya kehidupan pribadi kita. Yang kedua adalah nama besar alma mater dan organisasi. Ketika kita menjadi kader IPNU, IPPNU, menjadi pengurus BEM, menjadi presiden BEM, menjadi pengurus PMII, ketua komisariat PMII, itu ketika kita jelek, itu bukan hanya kita pribadi, tapi organisasi yang kita ikuti juga akan ikut jelek. Allah jebule ketua IPNU, ketua PMI, ketua BEM ini koyo ngono kae. Akhirnya teman-teman mahasiswa tidak mau ikut IPNU, IPPNU, tidak mau ikut PMII, tidak mau ikut BEM. Gara-gara kita tidak bisa menjaga
alma mater dan nama besar organisasi. Utamanya di media sosial. Saya mungkin ini bukan bersifat riak atau sombong, tapi ini sekedar sharing. Kita berorganisasi, kita bermedia sosial untuk yang pertama adalah berkhidmat. Berkhidmat yaitu mempromosikan, mengkampanyekan setiap kegiatan kita. Selama ikut IPNU, IPPNU, selama ikut PMI, selama ikut BEM, itu apa kegiatannya? Upload di media sosial. Itu fokus pertama kita, yaitu berkhidmat untuk menggaungkan, mempromosikan nama besar organisasi dan mengajarkan Islam ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, ini adalah kita membangun jaringan. Jaringan itu akan bermanfaat untuk organisasi dan bermanfaat untuk diri kita pribadi. Ketika kita aktif di media sosial, circle kita, aktivitas kita saling komen di media sosial dengan pengurus lain. Dengan PK dari kampus luar, dengan pimpinan cabang, antar kota, antar provinsi, bahkan sampai dengan pimpinan pusat. Meskipun kita tidak secara tatap muka belum pernah mengenal, di media sosial kita sudah aktif. Kita sudah saling sapa, saling komen. Bahkan kegiatan kita sudah diapresiasi oleh PC, diapresiasi oleh PW, diapresiasi oleh pusat. Selanjutnya, ketika kita bertemu muka, sudah punya judul. Mohon maaf pimpinan, mohon maaf sahabat, saya yang kemarin sudah komen, sudah inbox melalui akun IPNU kami terkait dengan kegiatan ini. Itu otomatis sudah kita ngobrol, kita diskusi itu sudah punya judul. Tapi kalau kita menggunakan media sosial hanya untuk kegiatan pribadi sendiri, bahkan tanda kutip yang negatif-negatif, itu ya sama sekali tidak ada manfaatnya. Bahkan akan membawa mudorot atau merugikan diri sendiri, bahkan juga organisasi. Sampaikan di media sosial itu entah kegiatan sekecil apapun, ikut yasinan, ibu-ibu ikut menggunakan seragam IPNU, menggunakan seragam IPNU, IPPNU, di situ selfie, diupload di media sosial. Alhamdulillah hari ini ikut peringatan Maulid Nabi, acara megengan, dan lain sebagainya. Itu sampaikan di media sosial. Itu bukan riak, tapi itu dalam rangka kita memanfaatkan media sosial. Prinsip yang lawas itu mari kita tinggalkan. Seumpama mau posting kegiatan IPNU IPPNU, mungkin prinsipnya Allah, aku tidak mau pamer dan tidak mau riak. Itu salah.
prinsip itu sekarang sudah tidak berlaku. Karena era sekarang adalah era digital, era modernisasi, yang mana persaingan itu ada di dalam media sosial. Yang kedua, prinsip yang lawas yang harus kita tinggalkan, sing waras ngalah. Itu prinsip terdahulu. Saat ini sudah tidak relevan jika diterapkan, apalagi dalam media sosial. Ketika kita masih berprinsip sing waras ngalah, maka media sosial akan dikuasai yang tidak waras atau tidak NU atau benci dengan NU dan lain sebagainya. Sedangkan ukuran menang kalah pertarungan sebuah isu itu juga ada di media sosial. Ketika media sosial setiap hari hanya ada ujaran kebencian, hoax, dan lain sebagainya, kita tidak menangkal, maka yang dipercayai publik, yang dipercayai masyarakat, ya yang hoax itu tadi. Karena mereka netizen, publik atau masyarakat mempercayai yang viral, mempercayai yang trending topik. Jadi sudah saatnya kita sebagai pelajar NU, sebagai mahasiswa NU, sebagai pemuda NU merebut dan menenggelamkan narasi-narasi negatif di media sosial. Dengan cara apa? Tidak perlu berdebat, tidak perlu menjawab cacian mereka dengan misuh-misuh dan lain sebagainya. Tapi cukup kita menyampaikan kegiatan-kegiatan positif kita. Jadi tidak perlu kita panjang lebar berdebat di medsos. Itu hanya akan menimbulkan atau memunculkan emosi kita. Ketika kita sudah emosi, kita misuh-misuh di media sosial, mereka akan riang gembira. Karena bukti perkataan kotor kita itu akan dijadikan senjata oleh mereka. Langsung narasinya begini loh, akhlak dari IPPNU seperti ini, perkataannya kotor-kotor semua dan lain sebagainya. Jadi di dalam media sosial pertarungan kita bukan lagi saling adu jotos, saling adu argumen. Adu argumen sesekali itu diperlukan, tapi bukan prioritas. Yang prioritas adalah kita menyampaikan narasi positif, kegiatan positif kita sebanyak mungkin di media sosial. Ketika kita sudah aktif, tugas kita adalah bersatu atau saling menyemangati. Di sini ada 1, 2, mungkin ada 20 rekan-rekan kita, sahabat-sahabati di sini. Itu berarti sudah mempunyai 20 akun. Itu tugas selanjutnya apa? Ketika mungkin dari Pak Ketua atau rekanita moderator mengupload di media sosial, tugas kita like, komen, dan share. Hasilnya apa dampaknya? Yaitu viral.
Ketika viral, ketika banyak tanggapan komentar positif, itu akan menjadi perhatian, bahkan menjadi rujukan dari para netizen. Jadi, kegiatan para generasi muda NU melalui banom-banomnya itu seperti ini. Jadi, aku mau ikut ITNU, aku mau ikut IPPNU, aku mau ikut PMI, aku mau gabung BEM dan lain sebagainya. Itu salah satu sistemnya seperti ini untuk saat ini. Jadi cara-cara kuno, bertamu ke rumah, menghampiri satu persatu dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi itu bukan prioritas. Karena kalau kita bersaingnya seperti itu, manual dan jadul, itu akan ketinggalan dengan kelompok sebelah. Kelompok sebelah sudah menggunakan pesawat, kita masih door to door pakai roda. Itu akan ketinggalan. Jadi budaya kita yang lama yang baik itu tetap kita jalankan. Budaya yang baru sesuai dengan tuntutan zaman kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita harus mengikuti kemajuan zaman. Kalau kita berhenti, kita akan tergerus oleh kemajuan zaman. Atau istilahnya ketinggalan zaman. Kami atau saya terlibat di Badan Cyber Ansor. Ansor Banser itu mungkin secara umur jauh terpaut dengan rekan-rekan kita dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Tapi semangat bermedia sosial itu sudah ada wadahnya, yaitu Badan Cyber Ansor. Itu secara teknologi bahkan nyekel HP itu lihainya kalah dengan panjenengan semua. Masa iya panjenengan sing lancar nyekel HP, cekatan dan lain sebagainya hanya untuk sebatas game. Bahkan yang paling miris digunakan untuk slot dan lain sebagainya. Ini yang menjadi PR kita semua. Kita itu sudah melek digital, kita sudah melek media, tapi kita tidak pernah memanfaatkan media sosial. Dampaknya, barokahnya itu sangat luar biasa sekali. Untuk organisasi, untuk pribadi kita. Ketika kita sudah mempunyai jaringan komunikasi dengan orang-orang hebat, dengan para senior kita yang sudah memiliki jabatan tinggi di sana, di pemerintahan, di organisasi dan lain sebagainya. Itu barokah dan manfaatnya sangat luar biasa sekali. Saya bisa ikut kesempatan menjadi panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi 2 bulan penuh. Itu juga barokah dari berorganisasi melalui jalur media sosial, jalur cyber, jalur digital. Kita tidak perlu ngoyo cari dekengan pusat, cari
rekom dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menunjukkan kualitas dan prestasi kita, sudah secara otomatis kita akan dipertimbangkan. Bahkan istilahnya kalau kita sudah berprestasi dan dipertimbangkan, kita akan diberi hadiah. Hadiah itu kalau di kita yaitu namanya barokah. Jadi itu sahabat semua, rekan-rekan kita semua, terkait dengan media sosial kita sudah tidak ketinggalan. Tapi dengan manfaat atau pemanfaatan, bagaimana kita memanfaatkan media sosial, itu yang belum maksimal. Jangan hanya sebatas untuk narsis, sebatas untuk pamer foto di cermin dengan action, mungkin karena HP-nya bagus, karena mungkin wajahnya cantik dan lain sebagainya. Tinggalkan. Media sosial bukan hanya untuk itu, tapi jauh lebih besar lagi tujuan kita adalah media sosial untuk berkhidmat, mensyiarkan IPNU, IPPNU, mensyiarkan PMII, mensyiarkan BEM dan Banom yang lain, dan juga mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya yakin kegiatan sahabat-sahabat, kegiatan rekan-rekan kita semua di rumah itu sangat positif. Ikut aktif di Karang Taruna, ikut aktif di yasinan, di pengajian, bahkan membantu orang tua ngarit dan lain sebagainya. Itu juga menjadi konten positif kita. Jadi monggo kegiatan positif-positif di rumah, mulai dari membantu orang tua sampai aktif kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah jenengan masing-masing, itu disampaikan di media sosial. Tinggalkan prinsip kita pamer. Kita bukan pamer, tapi kita menghiasi media sosial dengan narasi-narasi yang sejuk, dengan narasi yang positif. Kita tidak sedang bertarung atau menanggapi yang tidak waras di media sosial, tapi kita akan memenangkan pertarungan dan menutup narasi-narasi yang tidak waras, narasi hoax dan narasi perpecahan di media sosial dengan narasi-narasi positif. Jadi monggo, yang terakhir kita di organisasi jangan pernah ada gengsi. Yang perlu kita pedomani itu yang pertama, tidak boleh gengsi. Yang kedua, tidak boleh baper. Yang ketiga, tidak boleh mutungan. Kalau kita sudah gengsi, jadi ketua, jadi sekretaris, wis ora gelem nyaupo-nyaupo kari perintah dan lain sebagainya. Kalau mungkin kita di dunia kerja, di dunia jabatan kerja, itu bisa berlaku. Tapi kalau kita di organisasi, itu tidak berlaku.
Jadi ketika apapun kekurangan yang belum dikerjakan, entah jabatan kita apapun, kita kerjakan. Suatu misal, Pak Ketua, hari ini persiapan jam 8. Tapi anak buah atau anggota itu belum ada yang hadir. Itu mau tidak mau Pak Ketua atau sekretaris atau bendahara dan lain sebagainya, itu jangan gengsi-gengsi untuk mengawali persiapan. Karena kalau harus menunggu anggota yang lain, kaset undangane teko, iku yang isin, yang amoh juga ketuanya. Tapi ketika persiapan sudah dikerjakan sendiri oleh ketua, sekretaris, atau siapapun yang hadir duluan, itu yang akan bagus, yang akan disanjung juga siapa ketuanya, siapa pengurusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh baper. Baper ketika berdiskusi, bahas rapat dan lain sebagainya, kena omongan baper, sakit hati, guys status, mojok. Yang terakhir itu adalah mutung. Ketika sudah gengsi, baperan, akhirnya mutung, tidak mau ikut aktif lagi di organisasi. Itu 3 hal buruk yang dihindari, yang harus dihindari supaya sahabat-sahabati, rekan-rekan kita yang ada di sini itu sukses dalam berorganisasi. Menjadi organisator sejati dan akan lahir sebagai petarung sejati. Yang nanti secara otomatis, secara seleksi alam akan menjadi tokoh di wilayahnya, akan menjadi senior yang disegani, akan menjadi pemimpin, kades, kasun, RT, RW, dan lain sebagainya. Tanpa pengalaman organisasi, di demo masyarakatnya, mutung, alah wis wegahnya urusan dewe dan lain sebagainya. Jadi kita berorganisasi di sini itu adalah berproses, berpegang teguh dengan prinsip tidak ada pelaut tangguh yang lahir dari lautan teduh. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat, bahwasanya sahabat-sahabati, rekan-rekan kita, saya yakin sudah melek digital. Bahkan HP ada yang 2, ada yang sudah pakai iPhone, Android, spek tinggi dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan pemanfaatan masih sebatas dimanfaatkan untuk selfie, sebatas untuk main game, sebatas bahkan banyak juga dari teman-teman kita yang hanya menggunakan untuk nge-slot, untuk mengakses situs-situs negatif dan lain sebagainya. Selesai dari sini, introspeksi, menggali di media sosial saya ada jejak digital negatif apa. Jika ada, langsung dihapus mulai dari sekarang. Daripada telat, besok lupa password, sudah tidak bisa diakses. Banyak sekali foto yang masih tidak senonoh dan lain sebagainya. Terus di screenshot
rival kita akan diviralkan dan lain sebagainya, itu akan menjadi bumerang bagi diri. Jadi monggo, setelah ini yang pertama introspeksi akun. Jika ada hal negatif langsung hapus. Yang kedua, hiasi akun media sosial dengan narasi positif, mulai dari narasi pribadi sampai narasi organisasi. Setelah itu, setelah aktif di media sosial, ketika jenengan menjadi pegiat media sosial, menjadi influencer, itu nanti jenengan akan menggunakan strategi bertarung. Bagaimana menguasai media sosial. Yang selanjutnya di tingkat akhir itu akan menjadi influencer, jadi selebgram, jadi seleb tweet. Sekali nge-tweet program kementerian apa, bayarannya 1 tweet 1 juta. 1 posting di Instagram 5 juta dan lain sebagainya. Itu ketika sudah puncak. Tapi sahabat, rekan-rekan kita, jangan berpikir itu dulu. Berpikir yang proses dari bawah. Puncaknya yaitu menjadi pegiat media sosial, menjadi konsultan media sosial, menjadi konsultan digital, menjadi influencer, menjadi seleb tweet, menjadi selebgram, itu puncaknya. Tapi yang harus dilalui mulai dari proses dari bawah. Jadi ketika berproses jangan pernah ada gengsi. Gengsi bukan menjadi sifat organisatoris. Apa tadi? Gengsi, terus baper, yang selanjutnya adalah mutungan. Itu kita tinggalkan. Prinsip lagi, sing waras ojo ngalah. Jadi ketika yang waras ngalah, maka semuanya akan dikuasai yang tidak waras. Sampean mau? Sampean rela? Tidak kan? Nah, kalau tidak ya langsung berbuang. Dan perjalanan itu tidak lempeng-lempeng saja. Proses itu tidak mulus terus. Yaitu pelaut tangguh tidak lahir dari lautan yang teduh. Yo ono kalane mabuk anu lho maksudnya mabuk perjalanan ning laut ketika dihantam ombak ke yo masuk angin, mual, terus kadang yo terseret ombak, bahkan tenggelam dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjadi pelaut, menjadi organisatoris yang tangguh. Jangan hanya hedon, tinggalkan hedonisme. Hanya penampilan bagus, tapi actionnya tidak ada. Kita tinggalkan hal-hal yang semacam itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator jika ada yang bertanya. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Jadi dari pemaparan materi tadi ada beberapa insight yang saya dapatkan, yakni faktanya kita itu sebagai generasi muda, khususnya sebagai pemuda dan pelajar NU, sudah melek digital. Hanya saja kita ini kurang bisa memanfaatkan digital atau media sosial untuk hal-hal yang positif. Baik, memasuki acara
Cara yang kedua yaitu sesi tanya jawab, akan dibuka 3 pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama dan menyebutkan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Fadila. Jadi pertanyaannya terkait dengan tema hari ini, yaitu revolusi belajar di era modern untuk mewujudkan generasi muda digital. Nah, bagaimana tips dan trik atau cara kita untuk mengekspos agenda atau berita terkait kegiatan, dan juga eh, tips untuk menumbuhkan mental agar berani berbicara di depan kamera dalam memanfaatkan media sosial. Terima kasih. Langsung deh. Perkenalkan, nama saya Rian Parawoko. Saya ingin bertanya tentang sebuah fenomena yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sejak awal dunia digital terbangun itu sudah marak. Jadi ada fenomena, biasanya anak-anak muda atau ibu-ibu lah, itu biasanya curhat lewat medsos tentang dirinya, bagaimana eh, masalah itu di-share lewat medsos dan sebagainya. Eh, dan fenomenanya yang kedua itu anak muda semakin kesini semakin seperti lemah mental. Biasanya ya sering eh, merasa bahwa mereka itu inferior. Nah, pertanyaannya adalah kenapa semakin kesini anak muda itu semakin lemah mental seiring majunya media sosial atau dunia digital, dan kenapa mereka itu menganggap sosial media itu seperti bagian dari dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Al-Martubi dari Ngadirojo. Izin bertanya Bapak, terkait dengan isu-isu yang marak sekarang, yaitu 4 santri yang membawa ibas semua pondok. Karena di media sosial tanggapan-tanggapan dari para netizen yang belum tahu akan namanya pondok pesantren, dan ini juga memunculkan stigma buruk di kalangan masyarakat terhadap pondok. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan atau cara kita sebagai pelajar, khususnya pelajar IPNU dan IPPNU, untuk menanggapi hal yang seperti ini? Karena pelajar IPNU dan IPPNU juga bisa disebut sebagai santri, walaupun tidak mukim di pondok, akan tetapi kita juga santri dari Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Pertanyaan pertama dari rekan Nita siapa tadi? Kanita Sofi. Oke. Itu bagaimana tips untuk berani berbicara di depan kamera? Oh, mempost berita kegiatan. Oke. Caranya simple. Yaitu kita semua di sini bisa menjadi wartawan. Sudah mempunyai modal besar yaitu yang namanya kamera. Insya Allah kamera di sini HP-HP-nya sudah filter semua. Sing wonge rodok kusem ya nek foto ke dadi glowing. Mungkin itu sudah menjadi modal besar. Itu yang pertama adalah mengambil foto minimal 4 sisi. Sisi samping, depan, belakang. Tapi jangan sampai menampilkan kelemahan. Misalnya, kita foto dari belakang, kita foto dari depan. Itu banyak sekali kursi yang kosong. Itu ketika kita upload di media sosial, itu akan banyak cibiran dan gorengan bahwasanya Ibnu IPPNU tidak diminati, seminar tidak berjalan sukses dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Kita ambil foto yang kelihatan dari baris kedua ke depan sini. Itu seolah-olah banyak. Itu bukan berarti kita membohongi publik, tapi kita menyimpan kelemahan kita. Jangan sampai kelemahan kita perlihatkan di media sosial. Terus narasinya bagaimana? Tidak perlu muluk-muluk. Dinarasikan sesantai mungkin. Halo teman-teman, hari ini alhamdulillah ikut bisa mengikuti seminar pelajar dalam rangka hari ulang tahun atau Harlah Ibnu IPPNU kesekian bertempat di auditorium Setai NU Pacitan. Setelah itu diposting thread, dikirimkan ke grup. Teman-teman, saya mohon dibantu postingan saya ini. Yang di-share itu link postingan. Sudah bisa belum menyalin postingan? Misal di Facebook, salin tautan, dikirim ke grup WA. Teman-teman yang lain mungkin 1, 2, 3 atau 5 dalam kelompok ini memposting. Terus dari 20 teman-teman di sini ikut komentar positif, ikut nge-like, ikut membagikan, itu akan sukses dengan tujuan kita yaitu menguasai media sosial. Itu caranya simple. Tapi selama ini kita tidak memanfaatkan itu. Koncone posting, ngerti postingane, scroll munggah. Nge-like ora gelem apa meneh komen. Komentari dukungan positif. Alhamdulillah, kemarin saya juga ikut. Maju terus Ibnu IPPNU Setainu. Besok-besok lagi mengadakan lagi ya, dan lain sebagainya. Tipnya simpel seperti itu. Bisa dipahami? Bisa gitu? Jadi intinya kita mau memposting
dan kita mau bersatu. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Mosok kebaikan ngene iki awake tidak terorganisir. Wong mereka yang menyebarkan hoax itu saja diorganisir. Tolong sebar hoax ini. Apapun komentar netizen abaikan. Pokoknya sebar terus. Teruskan di grup-grup WA. Cara mereka seperti itu. Masa kita kalah? Oke? Pertanyaan pertama, jawabannya dipahami ya. Untuk bagaimana langkah-langkahnya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan ke depan bisa kita belajar bareng terkait dengan media cyber dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, itu fenomena anak muda. Kenapa anak muda menjadi lemah mental dan senang berarti ini akibat media sosial. Mental anak muda itu menjadi lemah gitu ya Mas. Ya itu tadi, karena kita tidak bisa memanfaatkan media sosial, kita tidak bisa mengikuti arus kemajuan. Otomatis kita akan terlindas, kita akan terbawa arus oleh kemajuan zaman tersebut. Cara mengatasinya bagaimana? Ya mulai dari diri kita sendiri, itu bagaimana memanfaatkan dan menghiasi media sosial dengan mental-mental yang bagus. Bukan hanya mental penikmat konten.
bagaimana cara kita eh,
Saya ini nanti harus pulang ke Nawangan, jadi mohon maaf tidak longgar waktu kita pada hari ini. Kondisi hujan, kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat semuanya pulang dari sini hati-hati, semoga selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah. Yang terakhir, hindari hal positif. Hindari hal positif di dunia nyata, hindari hal positif di dunia maya. Sekecil apapun hal negatif di dunia maya, itu akan menjadi catatan buruk seumur hidup, bahkan bisa dibawa mati. Jika kita tidak bisa menghapus, sudah diakses orang lain, di screenshot, dihapus pun itu akan selamanya kelihatan. Oke, cukup sekian dari saya. Semangat berorganisasi. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari narasumber hari ini. Jadi jejak digital sampai kapanpun akan tetap ada. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan jejak digital yang positif. Nah, sebagai generasi muda, sebagai pemuda NU khususnya, mari kita tenggelamkan narasi-narasi negatif di media sosial itu dengan kita membangun narasi-narasi yang positif. Beliau tadi juga berpesan bagaimana caranya kita untuk membangun organisasi. Yang pertama, jangan gengsi, jangan baper, dan jangan mutungan. Baik, terima kasih. Demikianlah acara seminar pelajar pagi ini. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh narasumber tadi menjadi bekal kita untuk menjadi generasi muda yang bisa memanfaatkan teknologi. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Saya selaku moderator, apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Cek, cek. Zaki, Cek, cek, cek. Tolong bangkunya dulu disisihkan. Ini. Ayo digotong.